Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Rakan Rajizi dari kelas 11 IPS. Yang pertama, WHO menjelaskan bahwa virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau yang disebut juga dengan virus MERS dan sindrom pernafasan akut parah atau yang disebut virus SARS. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan di Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan urgent notice on the threat of pneumonia of cause menyebarkan virus corona ini sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai dengan ini terdapat 93 negara yang mengonfirmasi bahwa terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik sisi perdagangan, investasi, serta pariwisata. Selain itu, Cina merupakan negara eksportir terbesar dunia serta Indonesia. Sering melakukan kegiatan impor dari Cina, Indonesia merupakan salah satu mitra dagang terbesar dari Cina. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk Indonesia. Penurunan pemerintahan bahan mentah Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak dari sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer, dan furniture dan lainnya. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar investor, bisa menunda investasi, ketidakjelasan supply chain, atau akibatkan asumsi pasar yang berubah di bidang investasi. Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia pada 2019. Relasi langsung dari Cina melalui urutan kedua setelah Singapura. Terdapat investasi dari Sulawesi kisaran $5 miliar yang masih dalam proses tetapi tertunda. Pegawai dari Cina terhambat datang ke Indonesia. Indonesia yang memberlakukan larangan perjalanan dari Cina untuk mengaruhi penyeberangan virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburan karena semakin meluasnya penyebaran virus corona. Nah, solusi dari ini yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia harus menggunakan barang lokal. Kemudian kita harus menjaga diri kita sendiri
agar tidak terkena virus corona. Seperti kita harus memakai masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Serta jangan lupa kita untuk makanan sehat agar kita bisa sehat selalu. Dan untuk sektor perdagangan Indonesia, lebih baik jangan bergantung kepada Cina. Karena SDA di negara kita lebih banyak daripada di Cina. Tetapi kita harus mengembangkan SDM yang ada di Indonesia agar SDA-nya bisa berkembang dan semakin berkembang dan semakin maju untuk mengalahkan negara adidaya maupun negara lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.